Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita merasa sangat lelah, padahal tubuh masih mampu berdiri, mata masih bisa melihat, dan kaki masih bisa melangkah? Lelah yang bukan karena kurang tidur, bukan karena pekerjaan semata, tetapi lelah yang datang dari dalam hati. Setiap hari kita bangun dengan target, bangun dengan tuntutan, bangun dengan pikiran tentang dunia. Jika berhenti sebentar, kita merasa tertinggal. Jika melambat sedikit, kita merasa gagal. Seakan hidup ini lomba, dan kita takut kalah sebelum garis akhir. Kita kejar dunia dengan sepenuh tenaga. Kita korbankan waktu, kita korbankan rasa. Bahkan kadang kita korbankan ketenangan jiwa. Namun semakin dikejar, mengapa hati justru semakin kosong? Mengapa senyum terasa berat? Mengapa doa tak lagi menenangkan? Saudaraku, bisa jadi bukan dunia yang terlalu berat, tetapi hati kita yang terlalu jauh dari arah. Karena jiwa tidak diciptakan untuk terus berlari, ia diciptakan untuk sesekali pulang. Dan di saat kelelahan itu datang, Ageman tidak hadir untuk menghakimi, tidak pula untuk membebani. Ageman datang dengan lembut seolah berkata, "Jika engkau lelah, berhentilah sejenak. Ada jalan pulang yang menenangkan." Inilah kisah kita hari ini, tentang lelahnya mengejar dunia, dan tentang Ageman yang selalu setia menawarkan jalan pulang bagi hati yang letih. Saudaraku, dunia ini tidak pernah benar-benar berkata, "Cukup, berhentilah." Hari ini kita punya sedikit, kita ingin lebih. Saat sudah lebih, kita ingin paling. Ketika belum punya, kita berharap. Ketika sudah punya, kita khawatir kehilangannya. Akhirnya hati terus bekerja bahkan saat tubuh sudah kelelahan. Kita mulai mengukur hidup dari apa yang terlihat oleh manusia. Siapa yang lebih berhasil? Siapa yang lebih dihormati? Siapa yang hidupnya tampak bahagia? Tanpa sadar, kita membandingkan takdir sendiri dengan pencapaian orang lain. Media demi media kita lihat, kehidupan orang lain tampak indah, sementara hidup kita terasa berat. Padahal yang kita lihat hanyalah tampilan, bukan kenyataan. Dunia memang pandai menipu. Ia membuat yang sementara terasa seperti segalanya, padahal harta bisa habis, jabatan bisa lepas, popularitas bisa hilang. Bahkan manusia yang kita andalkan bisa pergi kapan saja. Namun karena hati terlalu melekat, kehilangan terasa sangat menyakitkan. Inilah sebabnya mengejar dunia tanpa pegangan Ageman ibarat minum air laut. Semakin diminum, semakin haus. Bukan karena dunia salah, tetapi karena ia diletakkan di tempat yang keliru. Di dalam hati, Ageman datang untuk meluruskan. Bukan melarang kita memiliki dunia, tetapi mengajarkan agar dunia tidak memiliki kita. Karena hanya hati yang bebas dari ikatan dunia, yang mampu merasakan ketenangan sejati. Saudaraku, jiwa yang tersesat tidak selalu terlihat buruk. Seringkali ia tampak baik-baik saja, tetap bekerja, tetap tersenyum, tetap menjalani rutinitas. Namun di dalamnya ada kegelisahan yang sulit dijelaskan. Salah satu tandanya, hati mudah lelah tanpa sebab yang jelas. Hal kecil terasa berat. Masalah sepele mudah memancing emosi. Ibadah mulai terasa sebagai beban, bukan lagi kebutuhan. Salat dikerjakan cepat-cepat. Doa diucapkan tanpa rasa. Bukan karena Allah menjauh, tetapi karena hati yang terlalu sibuk dengan urusan dunia. Tanda lainnya kita mulai kehilangan arah. Tidak tahu lagi apa tujuan dari semua perjuangan ini. Kita bergerak tetapi tidak merasa hidup. Kita berjalan jauh tetapi tidak tahu kemana. Saat seperti ini, jiwa sebenarnya sedang memberi isyarat. Ia lelah diajak berlari tanpa arah yang jelas. Ageman hadir sebagai penunjuk jalan. Ia mengingatkan bahwa hidup bukan hanya soal hasil, tetapi soal arah yang benar. Ketika arah kembali lurus, langkah sekecil apapun akan terasa bermakna. Dan saat itulah jiwa yang sempat tersesat perlahan menemukan jalan pulangnya kembali. Saudaraku, banyak orang menjauh dari Ageman bukan karena tidak percaya, tetapi karena mengira Ageman itu berat. Aturan terasa menekan, larangan terasa membatasi, perintah dianggap menghalangi kebebasan. Padahal yang sebenarnya melelahkan bukanlah Ageman, melainkan hidup tanpa arah. Ageman tidak datang untuk mempersulit langkah, tetapi untuk menjaga kita agar tidak melangkah terlalu jauh. Seperti pagar di tepi jurang, bukan untuk mengurung, tetapi agar kita tidak terjatuh. Tanpa pegangan Ageman, manusia mudah dikendalikan hawa nafsu. Keinginan tidak pernah selesai, ambisi tidak pernah puas. Akhirnya hidup menjadi perlombaan yang tidak pernah ada garis akhirnya. Ageman mengajarkan keseimbangan, bekerja tapi tidak diperbudak, berusaha tapi tetap berserah, memiliki tapi tidak melekat. Saat Ageman dipahami dengan benar, ia menjadi tempat bersandar saat hati goyah. Bukan beban yang menekan dada, melainkan pegangan yang menenangkan jiwa. Karena hidup tanpa pegangan akan selalu terasa rapuh,
Sedangkan hidup bersama Ageman membuat kita tetap tegak meski diterpa ujian. Saudaraku, tidak ada yang benar-benar tersesat kecuali ia berhenti mencari arah. Jalan pulang tidak selalu dimulai dengan perubahan besar. Seringkali ia berawal dari satu kesadaran sederhana. Kesadaran bahwa hati ini lelah. Kesadaran bahwa tidak semua hal harus dikejar. Kesadaran bahwa hidup ini bukan sekadar tentang dunia. Ageman mengajak kita berhenti sejenak, menarik napas, lalu bertanya kepada diri sendiri, untuk apa semua ini? Bukan untuk meremehkan usaha, tetapi untuk meluruskan niat, agar langkah kembali bernilai ibadah, bukan sekadar rutinitas melelahkan. Saat kesadaran itu hadir, kita mulai belajar menerima proses, menerima takdir, menerima bahwa setiap orang memiliki jalannya masing-masing. Hidup tidak lagi diukur dari seberapa banyak yang dimiliki, tetapi dari seberapa dekat kita dengan Allah. Inilah jalan pulang yang sesungguhnya, bukan dengan lari lebih kencang tetapi dengan meluruskan arah. Dan ketika arah sudah benar, hati yang lelah perlahan menemukan damainya kembali. Saudaraku, ibadah bukan sekadar kewajiban yang harus ditunaikan, melainkan ruang istirahat bagi jiwa. Saat dunia menuntut banyak hal, ibadah datang sebagai tempat kita meletakkan beban. Salat bukan hanya tentang gerakan, tetapi tentang kembali berdiri di hadapan Allah dengan hati yang jujur. Ketika dahi menyentuh sajadah, kita sedang berkata tanpa suara, "Ya Allah, aku lemah tanpamu." Doa bukan kumpulan kata indah, melainkan pengakuan tulus bahwa kita tidak mampu mengendalikan segalanya sendiri. Ketika ibadah dilakukan dengan kesadaran, bukan sekadar kebiasaan, ia menghidupkan kembali jiwa yang sempat kering. Beban hidup tidak serta-merta hilang, masalah tidak langsung selesai, tetapi hati menjadi lebih kuat untuk menjalaninya. Ageman tidak menjanjikan hidup tanpa ujian, namun ia menjanjikan pertolongan bagi hati yang mau bersandar. Dan disitulah ibadah menjadi sumber tenaga, bukan sekadar kewajiban, melainkan napas bagi jiwa yang ingin kembali hidup. Saudaraku, banyak orang mengira ketenangan akan datang setelah semua keinginan terpenuhi, setelah harta terkumpul, setelah impian tercapai, setelah hidup terlihat sempurna. Namun kenyataannya, semakin banyak yang dimiliki, semakin banyak pula yang ditakutkan untuk hilang. Hati menjadi penjaga, bukan penikmat. Menjaga harta, menjaga posisi, menjaga penilaian manusia. Ageman mengajarkan satu hal penting, bahwa tenang tidak lahir dari memiliki segalanya, tetapi dari berserah kepada Allah. Berserah bukan berarti menyerah. Berserah adalah berusaha sebaik mungkin, lalu mempercayakan hasilnya kepada Yang Maha Mengatur. Saat kita berserah, kita berhenti memaksa hidup untuk selalu sesuai keinginan. Kita belajar menerima yang datang dengan syukur, yang pergi dengan ikhlas. Dan di saat itulah, hati yang dulu gelisah mulai menemukan ketenangannya, karena ketenangan sejati tidak bergantung pada dunia, melainkan pada seberapa kuat kita bersandar kepada Allah. Saudaraku, jika hari ini kamu merasa lelah karena terlalu lama mengejar dunia, ingatlah satu hal penting. Kelelahan itu bukan tanda kegagalan, melainkan panggilan jiwa untuk pulang. Pulang bukan sekadar kembali ke rumah, tetapi kembali ke hati yang tenang. Kembali kepada Ageman, yang selalu siap menjadi pegangan. Dunia akan terus menuntut. Masalah tidak akan berhenti datang. Namun hati yang pulang, hati yang utuh, akan mampu menatap semuanya dengan keberanian dan ketenangan. Ageman mengajarkan kita bahwa hidup bukan soal seberapa jauh kita berlari, tetapi seberapa lurus kita melangkah. Bukan soal seberapa banyak yang dimiliki, tetapi seberapa dekat kita dengan Allah. Jangan biarkan dunia menentukan kebahagiaanmu. Jangan biarkan pencapaian dunia mengusir kedamaian dari hatimu. Karena sejauh apapun kita berlari, hati hanya ingin satu hal, pulang kepadanya. Pulang ke Ageman yang menguatkan, pulang ke jalan yang diridai Allah. Saudaraku, jadikan setiap langkah kita sebagai ibadah, setiap napas sebagai pengingat, dan setiap kelelahan sebagai tanda untuk berhenti sejenak dan pulang dengan hati yang utuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.